Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Amini dari kelas A4 PGSD IKIP Siliwangi angkatan 2021. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai manajemen berbasis sekolah, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu manajemen. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, apa fungsi utama dalam manajemen? Ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Dan yang keempat, pengawasan. Berikut ini adalah pengertian dari 4 fungsi utama manajemen tersebut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi ini adalah untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi ini melakukan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat. Yang ketiga, fungsi pengarahan. Fungsi ini menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi ini memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah diharapkan. Lalu, siapa yang membutuhkan manajemen? Yang pertama, perusahaan atau bisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Dan yang ketiga, semua tipe kegiatan. Lalu, mengapa manajemen ini dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan mengenai MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah adalah kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan pengorganisasian, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, dan memimpin sumber-sumber daya manusia serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Apa keuntungan melakukan manajemen berbasis sekolah ini? Yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Dan yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan selanjutnya, mengapa sekolah harus melakukan manajemen berbasis sekolah ini? Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Lalu tujuan umum dari manajemen berbasis sekolah ini adalah 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. 3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dan 4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lalu manfaat dari manajemen berbasis sekolah ini adalah 1. Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh yang langsung. 2. Pemberdayaan sumber daya lokal. 3. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan 4. Adanya partisipasi bersama.
Lalu implementasi manajemen berbasis sekolah ini adalah di antara lainnya adalah 1. Manajemen peserta didik, 2. Manajemen kurikulum, 3. Manajemen tenaga pendidik, 4. Manajemen kesiswaan, 5. Manajemen pendanaan, 6. Manajemen sarana prasarana, dan 7. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Lalu karakteristik keberhasilan manajemen berbasis sekolah ini ada 5 poin. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam memajukan visi dan misi. 2. Peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. 3. Peningkatan kesejahteraan material dan non-material. 4. Peningkatan kesejahteraan partisipasi masyarakat dan orang tua. Dan 5. Peningkatan transparansi dan sekuntabilitas pengelolaan sekolah. Dan terakhir, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah ini adalah 1. Pemahaman terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah yang masih belum benar. 2. Rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. 3. Sistem regulasi teknis yang tidak jelas. 4. Rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Dan 5. Rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Nah, sekian mengenai manajemen berbasis sekolah tersebut. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya Siti Aisyah Amini, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.